Halo, hari ini kita akan mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno. Baru tahu kan kalau di Surabaya itu ternyata tempat kelahiran Bung Karno. Sedangkan di Blitar itu adalah makamnya Bung Karno. Nah, ini adalah bagian depan dari rumah Bung Karno. Jadi bagian depan gang ini itu adalah sungai yang mana dulu dijadikan sebagai transportasi perdagangan. Ya, kita foto dulu ya. Nah, ini kita mulai masuk ke Gang Peneleh. Nah, di sebelah kiri itu terdapat mural yang menceritakan cerita dari Pak Soekarno, dari orang tuanya, yang mana ibu dari Pak Soekarno itu berasal dari Bali, tidak disetujui menikah sama bapak Pak Soekarno namanya Sukeni. Kemudian mereka kabur, kawin lari sampai mempunyai anak yang pertama, yaitu kakaknya Pak Soekarno perempuan, baru kemudian disetujui. Kemudian tahun 1901 ini Pak Soekarno lahir di Surabaya, dan tapi dalam keadaan miskin. Kemudian dititipkan kepada kakeknya karena tidak mampu, dan ayahnya harus pergi ke Tulungagung untuk mengajar di sana karena ayahnya Pak Soekarno adalah seorang guru. Kemudian Pak Soekarno umur 16 tahun dititipkan kepada Hos Cokro Aminoto dengan tujuan agar bisa bersekolah di sekolah HBS, yang mana sekolah Belanda yang terkenal bagus atau favoritnya di kala itu. Nah, ini adalah sekitar dari rumah Pak Soekarno, yang mana kanan kirinya itu masih banyak juga rumah yang masih dipertahankan bentuk zaman dahulunya. Nah, di sini ini rumah Pak Soekarno baru diperhatikan oleh pemerintah tahun 2010. Jadi sebelumnya itu tidak diperhatikan, bahkan sempat dikontrak sama orang. Lalu tahun 2010 diperhatikan sehingga masa kontrak orang yang mengontrak itu habis, kemudian baru dijadikan tempat bersejarah. Nah, ini dia sebelah kiri adalah rumah kelahiran Bung Karno. Nah, di sini ada scan barcode ya. Jadi sebelum masuk kita harus scan barcode, itu sebelah kanan, itu dengan tujuan mengisi buku tamu, dan di sini adalah gratis. Lalu di luarnya itu ada ringkasan cerita rumah lahir Bung Karno. Jadi Bung Karno ini awalnya lahir dengan nama Kusno, karena sakit dan kemudian diganti dengan nama Soekarno. Begitu. Kemudian pada masuk ini juga ada guide-nya, kita bisa dijelaskan. Ada guide-nya, kita bisa dijelaskan tentang cerita bersejarahnya Pak Soekarno. Rumah lahirnya Bapak Soekarno setelah diresmikan oleh Bapak Edi Cahyadi pada tanggal 6 Mei 2023. Nah, untuk meriset kajian rumah ini dibutuhkan waktu yang sangat lama dari periode Bapak Lambang, kemudian Ibu Risma, kemudian akhirnya diresmikan Bapak Edi Cahyadi. Bapak Soekarno. Kemudian ada beberapa kutipan dari Bapak Soekarno seperti itu. Saya dilahirkan. Ini ada lukisan yang mana menceritakan pertemuan dari bapak dan ibunya Pak Soekarno. Nah, pada saat Pak Soekarno mulai mengajar, Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya dari orang tua Pak Soekarno. Kemudian itu ada perempuan yang bergambar satu besar, itu adalah kakaknya Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno ini dua bersaudara, yaitu dengan kakaknya perempuan itu Sukarmini dan Pak Soekarno. Dan ini adalah foto orang tua Pak Soekarno. Nah, ini adalah kakak Pak Soekarno, namanya Sukarmini, kakak pertamanya dari Pak Soekarno.
ruangan ini adalah kamar nomor 1, yaitu yang di depan, yang dulunya adalah kamar dari orang tua Pak Soekarno, Bapak Sukeni dan istrinya. Sekarang dijadikan sebagai wawasan digital. Jadi kita bisa duduk di sini, kemudian nanti akan ada layar yang menceritakan kilas baliknya Pak Soekarno. Nah, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah kamar yang nomor 2, di belakangnya kamar nomor 1. Disitulah tempat lahirnya Pak Soekarno. Dan disitu juga ada TV digital juga yang menceritakan kilas baliknya Pak Soekarno. Kita foto dulu ya di kamar bersejarah. Selanjutnya kita berpindah ke rumah Hos Cokro Aminoto, di mana rumah ini adalah tempat kos-kosannya Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno umur 16 tahun dititipkanlah ke rumah Hos Cokro Aminoto, yang mana Hos Cokro Aminoto adalah tokoh pendiri Sarekat Dagang Islam. Nah, ini juga gitu, di temboknya terdapat mural. Nah, mural dari Hos Cokro Aminoto. Dan di Hos Cokro Aminoto ini yang kos bukan cuma hanya Pak Karno, ada beberapa teman-temannya juga. Nah, ini dia rumah Hos Cokro Aminoto yang masih dipertahankan bentuknya. Di sini juga ada harus scan barcode, dan juga ada ringkasan cerita dari rumah Hos Cokro Aminoto. Kalau di sini berbayar hanya murah sekali, yaitu per orang hanya Rp4.000. Nah, mari kita masuk ke dalam rumah Hos Cokro Aminoto. Wah, bentuknya masih betul-betul alami ya teman-teman. Nah, itu kursi-kursinya, dimana itu foto-foto teman-teman Pak Hos Cokro Aminoto. Itu fotonya Pak Hos Cokro Aminoto dengan istrinya. Kemudian itu juga foto-foto Pak Hos Cokro Aminoto. Dan ini guide kita di rumah Pak Hos Cokro Aminoto. Ini adalah foto rumah Pak Hos Cokro Aminoto dulunya, tapi masih tetap ya dipertahankan sama, bentuknya sama sekali tetap sama. Cuman bedanya dulu bagian depan jalannya itu masih berbatu, sekarang sudah pavingan. Nah, ini dia, ini ada surat-surat kabar yang menceritakan tentang Pak Hos Cokro Aminoto, ada buku-bukunya juga. Kemudian nah, ini dia, ini foto pada saat Pak Hos Cokro Aminoto seperti memberikan semangat kepada rakyat Indonesia. Nah, ini buku-buku dari Pak Hos Cokro Aminoto. Nah, untuk baju itu adalah baju yang pernah dipakai oleh Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno bajunya itu bertemakan Eropa dan Jawa, dengan ciri khas ada dasi kupu-kupu. Selanjutnya kita akan naik ke atas, yaitu ke kamar kos Pak Soekarno. Nah, itu tangga. Nah, ini dia itu baju yang dipakai Pak Hos Cokro Aminoto, baju beskap itu ya. Kalau Pak Hos Cokro Aminoto beskapnya betul-betul Jawa, kalau Pak Soekarno campuran dengan Eropa. Nah, ini tangga dulu, jadi dulu Pak Soekarno pun juga melewati tangga ini untuk kamarnya, dan ini tangganya betul-betul dari besi plat yang tebal sekali seperti tangganya yang ada di kapal laut ya. Jadi mari kita lihat kamar kos Pak Soekarno. Jadi inilah penampakan kamar dari Pak Soekarno, yang mana hanya berisi tikar-tikar saja, tidak ada kasurnya. Selanjutnya kita ke kamarnya Pak Hos Cokro Aminoto beserta istri. Nah, ini ya kamarnya, betul-betul kamar-kamar zaman dahulu, ada tirainya, dan ini silakan diduduki. Nah, ini kamar Pak Hos Cokro Aminoto. Kita berfoto dulu.
Nah, itulah jalan-jalan kita pada hari ini. Jadi untuk kalian wajib ya ke Surabaya itu menelusuri tempat-tempat bersejarah. Jadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bye bye.